Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda Syam, kelas Perbankan Syariah 3A dengan NIM 2004020024. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai riba dalam perspektif agama dan sejarah. Baiklah, teman-teman, silakan simak video saya kali ini. Riba dalam perspektif agama dan sejarah. Perlu teman-teman ketahui bahwa riba berarti tambahan. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang, baik kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Adapun jenis-jenis riba, yaitu pertama riba ad-duyu, terbagi menjadi riba al-qard dan riba an-nasiyah. Kedua, riba al-buyu, terbagi menjadi riba al-fadl dan riba an-nasa. Selanjutnya adalah dalil pelarangan riba al-fadl dan riba an-nasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka atau penduduk Madinah mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Maka beliau bersabda, siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis barang ribawi. Pertama ada emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Konsep riba dalam perspektif non-muslim. Pertama, konsep bunga di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini hanya terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament atau Perjanjian Lama maupun Undang-Undang Talmud. Yang kedua, konsep bunga di kalangan Kristen. Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Larangan riba dalam Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan sumber riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertama, larangan riba dalam Al-Quran. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Adapun 4 tahapan diturunkannya larangan riba dalam Al-Quran. Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah. Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Keempat, tahap terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. 2. Larangan riba dalam hadits. Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum, hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. Pelarangan riba hadits terinci dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan modal uang pokok. Kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.